Reni Setiawan. Perkenalkan, nama saya Karina Zulzila Putri. Saya Cornelia Agatha. Saya Sisi Aurelia. Saya Kristiani Nova. Kami dari kelas Asore akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Cornelia Agatha dari kelas Asore Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep hakikat sains. Di sini hakikat sains terbagi menjadi beberapa, yaitu fakta, prinsip, hukum, dan teori. Di sini saya akan menjelaskan tentang fakta. Apa sih itu fakta? Fakta merupakan produk paling dasar dari ilmu pengetahuan alam. Sedangkan prinsip adalah pernyataan yang berlaku bagi sekelompok gejala tertentu yang mampu menjelaskan suatu kejadian. Dan di sini ada hukum dan teori. Hukum adalah pernyataan hubungan antara dua variabel atau lebih dari suatu kriteria sebab atau akibat. Dan teori merupakan usaha intelektual yang sangat keras karena ilmuwan harus berhadapan dengan kompleksitas dan kenyataan yang tidak jelas dan tersembunyi dari pengamatan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Zulzila Putri dari kelas Asore dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan tentang hakikat sains. Yang pertama itu pengertiannya, hakikat sains itu apa sih? Hakikat sains adalah landasan untuk berpijak dalam mempelajari IPA. Baik, hakikat sains itu terbagi menjadi beberapa tokoh yang menjelaskan tentang teorinya mereka masing-masing, yaitu Aristoteles, Plato, Pythagoras, Anaximenes, dan Empedokles. Baik, yang pertama yang dikemukakan oleh Aristoteles yaitu adalah ajaran yang penting dari Aristoteles adalah bahwa untuk mencari kebenaran harus didasarkan logika sehingga ia kenal sebagai rasionalisme. Konsep pentingnya adalah orang yang pertama kali melakukan pengklasifikasian hewan dan mengemukakan konsep abiogenesis atau generatio of spontanea. Baik, teori yang kedua yang akan dikemukakan oleh seorang filsafat yaitu Plato yang berbunyi menurutnya bahwa keanekaragaman yang terlihat sekarang ini hanyalah sesuatu duplikat saja dari semua yang kekal dan imaterial. Gajah yang bertubuh besar yang lihat hanyalah kopi atau duplikat belaka yang tidak sempurna. Maka yang benar adalah idea gajah. Selanjutnya, konsep ini dikenal dengan konsep alam ideo Plato. Baik, teori yang ketiga akan dikemukakan oleh Pythagoras. Pythagoras berpendapat bahwa sebenarnya yang menjadi unsur dasar pembentuk benda adalah terdiri 4 unsur dasar, yaitu tanah, udara, api, dan air. Pythagoras sangat terkenal sebagai ahli matematika dan penemu dalil Pythagoras. Baik, yang selanjutnya adalah teori Anaximenes. Anaximenes berpendapat bahwa unsur dasar pembentuk benda adalah air. Hal ini sependapat dengan Thales yang dikembangkan bahwa air merupakan wujud benda yang dapat berubah merenggang menjadi api dan memadat menjadi tanah. Konsep ini menjadi awal konsep transmutasi benda. Baik, teori yang selanjutnya yang akan dikemukakan oleh Anaximander. Anaximander berpendapat bahwa langit yang dilihat sebenarnya hanya separuh saja. Langit dan segala isinya itu mengorbit pada bumi. Ia berhasil membuat jam matahari yang menggunakan tongkat yang tegak lurus di permukaan bumi. Bayangan tongkat dijadikan petunjuk waktu atau jam tongkat. Pada tahun 70-an, dia sering menemukan jenis ini di masjid untuk pedoman waktu sholat. Baik, teori yang terakhir akan dikemukakan oleh Empedokles, yaitu pendukung Pythagoras tentang 4 unsur dasar, yaitu benda, tanah, air, dan api. Dia mengembangkan konsep tersebut dengan mengenalkan tentang tenaga penyekat atau daya tarik menarik, daya tolak menolak. Kedua gaya tersebut dapat memisahkan atau menyatukan unsur dasar pembentuk benda tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Setiawan. Saya berasal dari kelas Asore. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang
perkembangan pola pikir manusia. Sains terbagi menjadi dua, yaitu anorganik. Senyawa anorganik didefinisikan sebagai senyawa pada alam yang pada umumnya menyusun material atau benda tak hidup. Semua senyawa yang berasal dari makhluk hidup digolongkan dalam senyawa organik, sedangkan yang berasal dari mineral digolongkan dalam senyawa anorganik. Sedangkan senyawa organik adalah golongan besar senyawa kimia yang molekulnya mengandung karbon, kecuali kabrida, karbonat, dan oksida karbon. Studi mengenai senyawa organik disebut kimia organik. Banyak di antara senyawa organik seperti protein, lemak, dan karbohidrat merupakan komponen yang penting dalam biokimia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi Aurelia, kelas A sore dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu prosedur atau cara pemecahan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang telah tersusun secara sistematis. Di sini metode ilmiah terbagi menjadi beberapa, yaitu prasangka, intuisi, trial, dan error. Prasangka berarti membuat keputusan sebelum mengetahui fakta yang relevan mengenai objek tersebut. Intuisi adalah istilah untuk memahami suatu tanpa melalui penalaran dan intelektualitas. Trial dan error merupakan salah satu cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Perkenalkan, nama saya Kristiani Nova, saya dari kelas A sore, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengindaran perumusan masalah, hipotesis, eksperimen, dan kepercayaan nilai-nilai, gagasan, dan objektif. Merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah-langkah penilaian masalah dapat berupa hal-hal yang menarik untuk diketahui dan dipecahkan. Merumuskan hipotesis. Pada saat merumuskan masalah, kita juga sebenarnya dapat menduga jawaban sementara dari masalah tersebut atau dikenal sebagai hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan yang masih memerlukan pembuktian kebenarannya. Merancang eksperimen. Setelah menentukan perumusan masalah dari hipotesis, penelitian dapat merancang eksperimen. Merancangkan eksperimen mulai dari penentuan tujuan, menyiapkan alat bahan, menentukan data yang akan dikumpulkan, menentukan teknik dan proses pengumpulan dalam data penelitian. Yang terakhir yaitu melakukan eksperimen. Melakukan eksperimen merupakan kegiatan penelitian untuk menguji hipotesis. Kegiatan dimulai dari mengumpulkan data hasil eksperimen dalam bentuk catatan atau uraian, tabel atau diagram. Selama kegiatan ada keterampilan proses dasar yang akan dilakukan dengan tepat. Misalnya, cara persamaan dan perbedaan, cara menyimpulkan dan membuat laporan untuk presentasi. Baik, hanya ini hasil yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebih saya ucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment.